Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Setelah perang berakhir, Songgu dan yang lainnya perlahan-lahan mendekat. Namun ketika mereka melihat sosok indah berdiri di depan Xiaoyan dengan jelas, mereka semua tampak heran. Orang itu, bukankah dia Nyonya Yuyan? Mengapa dia tiba-tiba ada di sini? Ucap terkejut Songgu. Apa yang mereka bicarakan? Bagaimana kalau kita lebih dekat? Ucap Lingbao menajamkan telinganya. Dia sepertinya penasaran dengan segalanya dan ingin mendengarkan percakapan antara Xiaoyan dan Yuyan. Semua orang melirik Lingbao, tapi tidak ada yang mengatakan apapun. Tidak ada yang berani mendekat. Siapa yang tahu kata-kata rahasia apa yang diucapkan kedua monster di sana? Jika seseorang mendengar sesuatu yang tidak seharusnya didengar, bukankah tindakan mereka mencari kematian? Songgu juga menggelengkan kepalanya. Lebih baik tunggu saja di sini. Tunggu sampai kita dipanggil. Ucap Songgu. Itu benar. Dalam hal ini lebih baik jangan bergerak maju dengan santai. Ucap Jin Dongming juga setuju. Sementara itu Yuyan melangkah maju mendekati Xiaoyan. Gerakannya yang indah membuat siapapun sulit untuk memalingkan muka. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa mengenaliku? Di mana aku mengungkapkan rahasiaku? Aku tidak merasa pernah melakukan kesalahan sekecil apapun. Ucap Yuyan dengan tatapan berpikir. Itu hanya tebakanku. Ucap Xiaoyan menjawab dengan santai. Sekarang apakah kamu juga akan mengakui identitasmu sebagai nomor 9? Ucap Yuyan. Bagaimana menurutmu? Jika aku tidak menjawabnya, apakah kamu akan terus memaksa? Ucap Xiaoyan berkata dengan serius. Artinya tebakanku juga benar. Ucap Yuyan. Lalu mengapa masih harus ada pertanyaan yang berulang? Tidakkah identitas kita harus tetap terjaga? Ucap Xiaoyan. Hahaha. Berurusan dengan orang pintar terkadang sangat membosankan. Ucap Yuyan. Setelah berhenti sejenak, dia menatap Xiaoyan lagi. Senyuman muncul di wajahnya dan dia tidak lagi menyembunyikan apapun. Apakah ini sebabnya kamu datang ke sini? Ucap Xiaoyan sambil membalikkan telapak tangannya. Pil Tianling pemecah racun muncul di tangannya. Setelah meminumnya, aku menjadi sangat ketagihan. Aku ingin tahu apakah aku bisa mempercayakanmu untuk membuatkannya lagi. Pil buatanmu sangat lezat. Ucap Yuyan menatap Xiaoyan dengan kilauan di matanya yang indah. Keduanya tersenyum. Masih belum ada waktu. Klon ini tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan ramuan. Ucap Xiaoyan. Dia sengaja mengatakan itu. Menurut tebakan Xiaoyan, Yuyan di depannya saat ini bukanlah tubuh yang sebenarnya. Oleh karena itu Xiaoyan juga harus menyelamatkan profilnya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Jadi Xiaoyan ingin membuat Yuyan menganggap bahwa Xiaoyan hanya klon dari tubuh aslinya. Lagi pula masing-masing dari eksistensi di alam dewa kekacauan telah mencapai keabadian dewa. Jika Yuyan tahu bahwa ini adalah identitas asli Xiaoyan, seorang keabadian kaisar langkah ke-7, maka dia akan sangat meremehkannya. Selain itu klon Yuan Shen masih terlalu lemah. Ini tidak sesuai dengan eksistensi di alam dewa kekacauan. Dan sama dengan dugaan Xiaoyan, tidak ada orang lemah yang bisa memasuki alam dewa kekacauan. Dunia memusuhi yang lemah. Xiaoyan tidak cukup kuat sekarang, tapi dia tidak bisa membiarkan Yuyan berpikir tentangnya seperti ini. Apakah tubuhmu yang sebenarnya berada di Sensi? Tanya Yuyan. Ya, jawab Xiaoyan. Benar saja, dari awal aku sudah menduga bahwa ini adalah tiruanmu. Kalau tidak, kamu sebagai nomor 9 seharusnya tidak terlalu lemah. Ucap Yuyan mengangguk dengan serius. Bibir Xiaoyan berkedut saat mendengar ini. Kekuatannya sendiri juga tidak terlalu lemah. Tapi di mata Yuyan, sepertinya keabadian kaisar tidak layak untuk disebutkan. Ini adalah klon terlemahku. Mendatangi alam iblis kuno untuk pengalaman berlatih. Ucap Xiaoyan berkata dengan wajah marah. Bagus sekali karena kamu menggunakan tiruan terlemahmu. Alam iblis kuno tidaklah damai. Jadi meskipun kamu kurang beruntung dan kehilangan klonmu, kamu tetap bisa menerimanya. Ucap Yuyan mengangguk. Tapi tentang kita, lebih baik tidak membahasnya dengan santai. Lebih baik tidak menyebutkannya. Alasannya harus jelas bagimu. Ucap Xiaoyan berpura-pura menjadi misterius, mencegah Yuyan untuk terus bertanya. Ya, namun sayang sekali soal ramuan obat itu. Aku berpikir aku bisa mempercayakanmu untuk memurnikan beberapa lagi. Ucap Yuyan dengan menyesal. Mengapa kamu membutuhkan pil Tianling memecah racun? Apakah karena ada racun yang perlu didetoksifikasi? Tanya Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Itu tidak benar. Aku hanya sekedar menyukainya. Rasanya sangat enak.
Bagaimanapun ini adalah hobi kecilku. Ucap Yuyan tersenyum dan berkata dengan canggung. Xiaoyan terdiam sesaat. Dugaannya sebelumnya salah total. Pil Tianding yang dibutuhkan nomor 4 bukanlah karena dia diracuni, melainkan hanya karena dia suka minum pil. Jadi begitu. Seperti yang kukatakan, bahwa aku hampir tidak bisa memurnikannya dengan tubuh tiruanku ini. Sebagai gantinya kamu bisa mengikutiku jalan-jalan. Ngomong-ngomong masih banyak orang berkuasa di sini. Ketika aku tidak bisa mengalahkannya, bisakah kamu membantuku? Ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Karena kedua belah pihak sudah menjelaskannya, maka tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Dengan pengawal super di sisi Xiaoyan, maka perjalanan selanjutnya bisa merajalela. Tentu, tapi tujuanku yang sebenarnya kali ini bukanlah pil obat. Kamu seharusnya sudah tahu. Ucap Yuyan menjadi serius saat memandang Xiaoyan. Rusaknya penghalang dunia ya? Ucap Xiaoyan. Kehendak alam iblis kuno telah memilihmu. Artinya dia menaruh harapan padamu. Apakah benar-benar ada cara untuk memperbaiki rusaknya penghalang dunia ini? Tanya Yuyan. Xiaoyan tampak tenang saat mendengar ini. Namun dia tidak menganggukkan kepalanya. Ini bukan masalah kecil. Aku juga tidak memiliki keyakinan untuk melakukannya. Kamu juga harus memahami betapa sulitnya memperbaiki penghalang dunia. Ucap Xiaoyan. Ya, kasus ini hanya dapat diselesaikan dengan seseorang yang memiliki kemampuan formasi yang benar-benar kuat. Namun pada dasarnya hampir mustahil untuk seorang manusia memiliki kekuatan formasi sebesar itu. Ucap Yuyan. Selama masih ada waktu, tidak ada yang benar-benar mustahil. Meskipun aku tidak yakin dapat memecahkan masalah ini, aku sudah berjanji pada roh dunia iblis kuno untuk membantunya. Ucap Xiaoyan. Ngomong-ngomong, apa hubunganmu dengan dewa jahat Shizun? Tanya Yuyan. Ini. Ucap Xiaoyan tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Dia langsung memikirkan kemungkinan yang terjadi. Susang dan Shizun memang selalu membuatnya pusing. Di masa lalu yang dia temui di alam Suanyin adalah istri dan selir yang ditinggalkan oleh Susang. Sekarang giliran Shizun di alam iblis kuno. Sangat mustahil bagi Xiaoyan untuk mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Shizun. Itu karena tanda unik di keningnya bisa dilihat dengan jelas. Selain itu, Xiaoyan yang mengendalikan tiruan Shizun yang bernama Raja Iblis Fei Hong pasti dilihat oleh Yuyan. Hanya saja yang tidak diketahui Xiaoyan adalah apa maksudnya dari pertanyaan ini. Mungkinkah ada sesuatu antara Yuyan dan Shizun? Shizun telah mati. Betapa beruntungnya aku untuk mendapatkan beberapa warisan yang ditinggalkan olehnya. Ucap Xiaoyan. Dia tidak berani mengakui hubungannya dengan Shizun. Ya, dia sudah lama mati. Aku hampir tidak mengingatnya. Ucap Yuyan sambil menghela nafas. Xiaoyan mengangkat alisnya. Sepertinya keduanya mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Mungkinkah kamu dan Shizun adalah... Ucap Xiaoyan mencoba bertanya daripada menebak-nebak. Hanya hubungan berjalan kaki dalam hidup. Dia meninggalkan jejak kaki padaku. Jejak kaki yang tidak bertanggung jawab. Ucap Yuyan, matanya menjadi sedikit lebih dingin. Xiaoyan tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya dia bertemu dengan janda Shizun. Sungguh sial, aku tidak tahu banyak tentang Shizun. Sayang sekali. Ucap Xiaoyan berpura-pura bodoh. Kamu seharusnya bukan reinkarnasi dari Shizun kan? Ucap Yuyan menyipitkan matanya yang indah. Saat ini Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin dari belakang. Itu tidak mungkin. Benar-benar mustahil menjadi reinkarnasinya. Ucap Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.